proses perceraian gimana Elma? Baik ya. Enggak kan kalau nah ini pelajaran juga nih bagi yang perebutan sama anak segala macam. Elma nyikapinnya gimana, Mak? Karena ya nggak bisa dipisahin antara anak dan orang tua. Kan aku berpikir gitu, yang penting tidak mengganggu jadwal sekolah. Lagi buat apa diperebutkan, jadi anak nggak mungkin dibelah dua kan, kesian gitu. Jadi kalau misalnya dia mau datang, mau ngunjungi, kalau toh itu tidak mengganggu ininya dia, silakan aja. Kalau aku sih bebas-bebas aja gitu. Karena tidak akan pernah bisa dipisahkan gitu. Gitu. Nonton TV kayak cicilan begitu. Loncat sini, loncat sono. Lu kira orang sirkus apa yang tonton? Maaf deh Neko, aku nih lagi prihatin tuh. Kenapa? Namaku ganti bukan Asti, jadi prihatin. Kenapa, Tin? Kenapa, Tin? Aku prihatin loh Mas, lihat TV yang diberitain orang kawin cerai kan kata Pak Haji terlalu. Berasal dari kampung ini, aku bingung loh kalau di kampungku nggak ada kawin cerai, ayam aja setia, bener? Bener. Iya, bener. Orang aku nanya, pacar kamu siapa namanya? Pacarku Eko. Mau yang lain nggak? Enggak, Eko aja udah paling jelek. Sebentar, ada apa? Apa sih? Lu lari-lari dari sono kenapa? Nanya ada apaan? Kenapa? Ada apa? Kayak latihan buat gawat darurat. Ya, ternyata Dan Eko dan Asti tanggap juga gitu. Ada tetangga baru. Ada tetangga baru, bukan tangga baru. Tetangga baru. Memang ngetuin nah. Kalau ngomong sama Den Eko tuh yang baik, ada Ta. Kenapa tetangga baru? Kenapa tetangga baru? Tetangga baru. kenapa tetangga barunya? Baru cerai. Baru cerai. Dia ngomong sama anak lagi nyari laki-lagi. Hah? Serius? Nggak percaya. Bentar. Sebentar. Pertanyaan saya ini yang cerai. Iya. Nah, nih. Tekonya belum digosok udah keluar. Benar. Dibilang setan. Gini, cerainya kenapa? Udah dicerai. Masa cakep begini dicerai sih? Jadi, Den Eko. Iya. Zaman sekarang emang pocong bajunya warna-warni. Ya, enggak. Kenapa bisa dicerai? Kenapa? Lihat, body, mata, lihat. Jadi, lihat ibarat matanya kayak apa ya? Wah, ibarat mata itu bagaikan mata serigala. Dan Eko, Udah, sekarang gini. Po Ati, ini jangan trauma, Po, masalah udah kagak mau lagi kawin. Ketak. Po Ati jangan trauma. Udah pasti trauma, gua nggak mau kawin. Karena apa? Oke, udah kayak begini. Sekarang Eko mau cari solusi. Ini mau cari teman juga yang berpengalaman, artinya udah pernah punya pengalaman. Yang cerai, terus kawin lagi, ya. Nanti lagi. Ya, oke. Yaudah, jadi suruh ke itu dulu ya. Oke, ke belakang. Iya, ke teras dulu, ke teras. Ayo. Aduh, ngobrol sama mamah dulu. Lagi di mana, Mah? Hah? Cina. Aduh, jauh banget sih. Si Sauge ke lau tuh dah. Ni pau tuh dah. Aku sekarang punya catatan terbaru, Mah. Yaitu kasusnya ada yang bercerai, Mah. Tapi dia trauma. Nah, gimana ya, Mah? Supaya dia nggak trauma. Ya udah, beritanya sih itu aja sih, Mah ya. Cukup ya, Mah ya. Salam buat papa ya, Mah ya. Assalamualaikum. Aduh, cari siapa ya? Coba ke ruang.
Aduh, capek bener. Pemirsa, kita sekarang ketemu sama Elma Tiana ya. Tapi sebelum ngobrol-ngobrol sama Elma Tiana, kita lihat dulu yang banyak berikut ini. Sekarang Eko udah nemuin orang yang pernah cerai, terusnya sekarang kawin lagi. Perasaannya gimana? Langsung aja. Elma Tiana, beri tepuk tangan dulu dong buat Elma Tiana. Mah, sini dong kita ngobrol-ngobrol. Apa kabar? Sini, duduk. Waduh, yaelah duduk, salah. itu dia. Mah, gue mau tanya, kenapa sih waktu itu punya perasaan ada perasaan bercerai itu kenapa? Pasti lagi ada masalah dong. Masa tiba-tiba cerai kalau nggak ada masalah? Iya, masalahnya apa? Kan orang Masalahnya banyak dari A sampai Z gitu kan. nggak, kenapa sih waktu itu mau apa namanya mau menikah lagi? Kan udah bercerai terus menikah lagi, kenapa? Menikah lagi katanya kan kata orang-orang kalau janda kelamaan nggak baik gitu. Katanya kalau janda kelamaan nggak baik katanya, wah. Nggak baiknya kenapa? Ya, Nggak baiknya kan katanya nggak baik. Jadi udah cepet-cepet kawin aja. ah itu mau menurut orang tua lu doang. Iya. Dianya aja GTLSKL BGT. Apa tuh? Gatel sekali banget. SRL deh. Apa? Jerik deh loh. Sempet nggak sih yang namanya Elma gitu ya, pada saat bercerai gitu ya, ada keinginan sebelum bercerai udah kalau gue belum bercerai gue mau ngelirik yang itu dulu gitu. Artinya sebelum bercerai udah ada serep duluan gitu. Bisa dong, ada pikiran. Nggak kepikiran. Kan waktu itu kan memang lagi apa namanya baru-baru bercerai gitu kan, lama juga menjendesnya itu lama lah. Menjendes. Dari menjendes yang begitu lama, tiba-tiba ketemu dengan suami yang kedua, adaptasinya perlu ya lama nggak sih pengenalan gitu? Artinya lucu juga nih. Enggak lah, beradaptasi biasa itu. Kayak misalnya kucing jantan sama betina jadi satu, lama-lama kan juga kau. Pertanyaan kucing Kan mau nanya soal beradaptasinya biasa aja. biasa aja. Sampean tuh ngomong sama siapa? Ya sama kamu, sama siapa lagi? Yo, kirain sama setan. Aku jalan sama siapa, nggak jalan sama siapa-siapa. Tadi emang ini pinggir denger ya? Kemarin sama Sari, kemarin lagi sama Yuni, sekarang sama siapa? Laila Sari. Sampean juga kemarin jalan sama siapa itu cowok? Hah? Bapak gue tahu? Bapak pakai celana dalamnya di luar. Maaf. Yadi kan? Wuih. Oh bukan satpam saya. Bukan, tay. Maaf. Sampean. Oh bapak dari Madura nih Pak ya kalau ngomong gini. Bukan tahu. Dari mana? Manado. Ayo, pulang ke rumah, jangan di jalanan. Paling sampai rumah tidur lagi. Masih tanya nih Pak, masih nggak sih yang namanya kontek-kontekan dengan suami yang pertama? Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah nggak pernah gitu. Enggak, maksudnya jadi saudara. Oh, Kayaknya kita lebih bahagia dengan keadaannya. Wah, ini pelajaran nih buat pemirsa Durma. Lebih baik kalau deket sama cowok, jadiin saudara dulu. Setelah putus jadi suami dah tuh. Karena ada anak, karena nggak mungkin istilahnya bekas bapak tuh nggak ada gitu. Jadi saya tetap ingin anak saya itu tetap akrab sama bapaknya, tetap tidak mengurangi jadwal dia. Mau kangen-kangenan, mau ketemu silakan gitu. Enggak, itu kan banyak tuh permasalahan tuh. Rebut-rebutan. Yang rebut-rebutan anak pada saat itu gimana tuh? Proses perceraian gimana Elma? Baik ya. Enggak, kan kalau nah ini pelajaran juga nih bagi yang perebutan sama anak segala macam. Elma nyikapinnya gimana, Mak? Karena ya nggak bisa dipisahin antara anak dan orang tua. Kan aku berpikir gitu, yang penting tidak mengganggu jadwal sekolah. Lagi buat apa diperebutkan, jadi anak nggak mungkin dibelah dua kan, kesian gitu. Jadi kalau misalnya dia mau datang, mau ngunjungi, kalau toh itu tidak mengganggu ininya dia, silakan aja. Kalau aku sih bebas-bebas aja gitu. Karena tidak akan pernah bisa dipisahkan gitu. Baik pemirsa,
makin seru aja ngobrol-ngobrolnya dengan Elma Tiana ya. Dan masih tetap bersama Eko di catatan si Eko. Kembali lagi ke Elma. Itu kan cerai, udah gitu menikah lagi. Ada rasa trauma nggak?